Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tina Martina, guru biologi SMA 6 Cimahi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah pembelajaran biologi semester 1 ya. Nah, apa sih klasifikasi ini? Nah, kita akan memulai pembahasan terlebih dahulu dan mengenalkan sumbernya ya. Narasumber kita sebetulnya yang membahas tentang klasifikasi saya ambil dari Bapak Sucipto Haryanto, yaitu dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Mohon izin ya Pak. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau ya pada saat pelatihan. Nah, apa itu klasifikasi? Ternyata klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan organisme ke dalam takson. Seperti kita ketahui, kita sudah punya tingkatan takson ya. Mulai dari kingdom sampai yang terendah adalah spesies ya. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini ada dua, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel dan berdasarkan jumlah sel penyusun tubuhnya. Kalau berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, terdiri atas prokariotik dan eukariotik. Prokariotik artinya belum punya membran inti sel, eukariotik artinya sudah punya membran inti sel. Nah, berdasarkan jumlah sel penyusun tubuhnya, tentu saja ini ada yang uniseluler dan multiseluler. Uni artinya satu, ya, berarti makhluk hidup tersebut berdasarkan hanya terdiri atas satu sel saja, seperti bakteri contohnya. Kemudian makhluk multiseluler yaitu bersel banyak, ya contohnya seperti diri kita sendiri ya, beserta hewan-hewan tingkat tinggi lainnya. Nah, adapun berikut ini adalah foto-foto ilmuwan, sebetulnya sejarawan ya, ilmuwan yang menemukan klasifikasi zaman dahulu ya, karena pertama kali klasifikasi ini sebetulnya hanya 2 kingdom saja. Namun lambat laun berdasarkan perkembangan keilmuan dari masing-masing ahli, maka berkembanglah sistem klasifikasi itu mulai dari 2 kingdom menjadi 8 kingdom. Sempat ya menjadi 8 kingdom, namun kali ini yang diakui adalah yang 5 kingdom. Nah, seperti apa? Nah, mari kita simak bersama-sama seperti ini. Ya, mulai dari penemunya adalah Linnaeus pada tahun 1735, Haeckel pada tahun 1866, Chethon ini pada tahun 1937, Copeland mulai dari tahun 1956, Whittaker, Wuss et al. Dan Wuss et al. Pada tahun 1990. Nah, ini adalah beberapa kingdom yang dinyatakan sebagai awal mula klasifikasi. Nah, kemudian berlanjut, nah orang pertama yang dianggap melakukan klasifikasi itu siapa? Ternyata adalah Aristoteles ya, yang membedakan organisme berdasarkan beberapa ciri khusus yang dimiliki, yaitu mulai dari struktur tubuh, perilakunya, tingkat perkembangan anak yang baru dilahirkan dan sebagainya. Adapun Linnaeus ini mengklasifikasikan berdasarkan hanya kesamaan struktur tubuh ya. Kemudian memperkenalkan penggunaan nama-nama ilmiah. Dan klasifikasinya ini merupakan dasar dari taksonomi organisme pada zaman sekarang yang dipakai, yaitu yang 5 kingdom. Nah, kemudian ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan suatu takson dengan takson lainnya itu disebutnya karakter taksonomi. Karakter taksonomi ini dipakai untuk mengklasifikasikan organisme dan ini nanti digunakan untuk menganalisis struktur tubuh dan perkembangan individunya. Nah, persamaan struktur tersebut bisa dari morfologi dan anatomi ya. Berdasarkan kesamaan struktur itu ada istilah homologi dan analogi. Jadi nanti akan kita ketahui bahwa semakin banyak organ yang homolog ya, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, homologi ini contohnya mungkin antara tangan dengan sayap. Tangan pada manusia dengan sayap pada burung, nah itu mungkin bisa dijadikan sebagai homolog ya. Nah, kemudian persamaan perkembangan. Persamaan perkembangan juga sering digunakan untuk menunjukkan organisme yang merupakan anggota dari satu takson yang sama. Dan yang terakhir adalah persamaan genetik ya, dan ini dari rumus DNA yang mirip. Berarti kalau mirip, ini kekerabatannya dekat.
Seberapa pentingnya sih klasifikasi? Nah, ya tentu saja ini penting karena banyak sekali makhluk hidup agar kita mudah untuk mengelompokkan ya. Mengklasifikasi itu memudahkan atau menyederhanakan objek kajian. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui nama takson suatu organisme? Yang pertama adalah dengan mencocokkan foto dan gambar yang dimaksud ya. Kemudian pakai kunci determinasi. Nah, kemudian kelompok kategori takson itu seperti ini ya. Kita mungkin bisa memakai yang lebih mudah dalam bahasa Indonesia yaitu kingdom itu dunianya, phylum itu phylum ya, klasis itu kelas, ordo itu bangsa, ya, family itu suku, ya, genera ini marga atau genus, dan spesies itu jenis. Ya, jadi yang paling rendahnya adalah spesies. Nah, membedakan makhluk hidup tentu saja ini bisa berdasarkan ciri khususnya. Contoh ini adalah 5 kingdom yang sekarang digunakan. Nah, ini adalah diwakili oleh salah satu spesiesnya. Animalia diwakili oleh kupu-kupu, ya, fungi diwakili oleh jamur ya. Kemudian plantae ini diwakili oleh bunga, dan protista ini diwakili oleh amuba serta monera. Monera itu bakteri ya, kebetulan ini bakteri yang berflagel. Nah, adapun perkembangan sistem klasifikasi 5 kingdom, 8 kingdom, dan dengan 3 domain disajikan dengan berikut ini ya. Nah, ini pembagiannya dan bagian yang sistem 8 kingdom ini yang paling banyak digunakan dan diakui sampai sekarang. Kemudian ini adalah ciri-ciri kelompok 5 besar organisme, mulai dari monera, protista, animalia, fungi, dan plantae. Nah, kategori ciri utamanya mulai dari jumlah sel, dinding sel, selaput inti sel, berfotosintesis atau tidak, dan berpindah tempat atau tidak. Ini yang menjadi ciri khas utama bagaimana sebuah kingdom. Kemudian perbandingan di antara 3 domain bisa kita lihat adalah domain bakteri. Ada yang disebut bakteri, ada yang disebut archaebakteri, dan ada yang disebut eukariot. Eukariot itu tadi ya organisme yang sudah memiliki membran inti sel.